Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa konsep yang ada pada benda atau alat di sekitar kita. Nah, di sini sudah ada dua buah gambar. Yang pertama adalah shock breaker motor dan shock breaker mobil. Kira-kira shock breaker manakah yang lebih kuat? Kemudian, shock breaker manakah yang memiliki konstanta pegas lebih besar? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu. Apabila suatu benda diberikan gaya, maka sifat yang ada pada benda itu ada 3 jenis. Yang pertama elastis, yang kedua plastis, dan yang ketiga benda yang tidak elastis maupun tidak plastis atau dia hancur. Nah, pada benda yang elastis, dia masih bisa kembali ke bentuknya semula ketika dia diberikan gaya. Sedangkan pada benda plastis, dia masih bisa mengalami perubahan bentuk, tapi dia masih bisa dikembalikan ke bentuknya semula dengan gaya tertentu. Sedangkan pada benda yang hancur, ketika dia diberikan gaya, dia tidak bisa kembali ke bentuknya semula dan dia akan berubah bentuknya atau hancur. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, jika kalian punya alat-alat yang sejenis dengan pegas, kalian bisa mencoba 4 langkah berikut ya. Kalian coba menyusun pegas secara seri, secara paralel, kemudian menentukan nilai konstanta masing-masing pegas, dan mengamati susunan pegas manakah yang menghasilkan pegas yang lebih kuat. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang hukum Hooke, di mana hukum Hooke itu membahas bahwa konstanta pegas itu dia sebanding dengan besar gaya yang diberikan, atau gaya tarik, dan berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegasnya. Artinya, semakin besar konstanta pegas, maka semakin kaku pegas tersebut. Atau bisa juga dikatakan bahwa semakin besar konstanta pegas, maka semakin besar pula gaya yang diperlukan. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa susunan pegas. Ada susunan seri dan susunan paralel. Nah, dari sini susunan seri paralel ini memiliki nilai konstanta pegas yang berbeda. Nah, untuk susunan pegas yang seri, dia akan mengurangi konstantanya. Nah, makanya untuk memperoleh nilai konstanta total untuk pegas yang disusun seri itu adalah 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 dan seterusnya. Sedangkan untuk pegas yang disusun paralel, dia berfungsi untuk memperbesar konstanta pegas atau menambah kekakuan pada pegas tersebut, sehingga nilai total dari konstanta pegas yang disusun paralel itu adalah Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya tegangan yang dilambangkan dengan sigma yang dirumuskan sebagai F/A atau gaya per luas penampangnya. Kemudian ada lagi regangan yang dilambangkan dengan E kecil yang sama dengan delta L atau pertambahan panjang per L0 atau panjang awal. Kemudian ada modulus elastis dilambangkan dengan E besar atau biasanya juga disebut sebagai modulus yang E besar itu sama dengan sigma atau tegangan dibagi dengan regangannya. Atau bisa juga modulus elastis kita rumuskan sebagai F dikali L0 per A dikali dengan delta L, di mana F tadi adalah gaya dengan satuan Newton, kemudian L0 adalah panjang awal dengan satuan meter, kemudian A itu adalah luas penampang dengan satuan meter pangkat 2, dan delta L adalah pertambahan panjang dengan satuan meter. Kemudian di sini ada contoh soalnya. Nah, di sini ada dua pegas identik dengan konstanta pegas 200 Newton per meter dan bebannya dengan massa 0,5 kg yang disusun seperti gambar. Nah, pertanyaannya adalah pertambahan panjang pegas adalah. Nah, di sini kita lihat bahwa dua pegas identik tersebut disusun secara paralel. Artinya, susunan pegas ini akan menambah
konstanta pegasnya atau menambah kekakuan dari pegasnya. Nah, sekarang kita tulis diketahuinya. Yang pertama, K itu sama dengan 200 Newton per meter. Kemudian masanya adalah 0,5 kg. Dan yang ditanyakan adalah delta X, pertambahan panjang. Maka kita bisa langsung gunakan rumus hukum Hooke-nya, K sama dengan F per delta X. Karena yang kita cari adalah delta X, maka rumus yang kita gunakan adalah F per K, di mana K-nya adalah K paralel. Nah, tadi rumus untuk pegas yang disusun paralel itu tinggal dijumlahkan ya. Berarti K ditambah K sama dengan 2K, di mana masing-masing K-nya bernilai 200. Kemudian F itu kita jabarkan dulu menjadi M dikali G, di mana M-nya masanya 0,5 kg dan G percepatan gravitasinya kita gunakan 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian kita masukkan angkanya, masanya 0,5, G-nya 10, kemudian per 2 per K, per 2K ya, K-nya 200. Nah, kemudian diperoleh hasilnya delta X adalah 0,0125 meter. Itu untuk contoh yang pertama ya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya sebuah logam, sebatang logam ya, yang memiliki panjang 10 meter dengan luas penampang 25 mm pangkat 2. Pada saat kawat tersebut menahan beban 500 Newton, ternyata bertambah panjang 2 cm. Pertanyaannya, berapakah nilai modulus yangnya? Di sini kita tulis diketahuinya bahwa L0 atau panjang awal logamnya adalah 10 meter. Kemudian yang luas penampangnya 25 mm pangkat 2 itu adalah A atau area. Itu kita konversikan dulu menjadi meter pangkat 2. Berarti menjadi 25 dikali dengan 10 pangkat minus 6. Kemudian F-nya bebannya 500 Newton dan pertambahan panjangnya atau delta L-nya adalah 2 cm. Kita konversikan menjadi meter, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2. Yang ditanyakan adalah modulus Young atau modulus elastis dengan lambang E besar. Nah, penyelesaiannya kita gunakan rumus modulus Young, E sama dengan F dikali L0 atau gaya dikali dengan panjang awal per A dikali dengan delta L atau luasnya dikali dengan pertambahan panjang. Tinggal kita masukkan angkanya, F-nya 500, L0-nya adalah 10, kemudian A-nya itu adalah 25 kali 10 pangkat minus 6, dan delta L-nya 2 kali 10 pangkat minus 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah 10 pangkat 6 Newton per meter pangkat 2. Nah, itu untuk contohnya ya. Nanti kalian bisa coba beberapa contoh soal yang ada di sini, di exercise-nya. Ada 4 contoh soal. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai bab kali ini. Terima kasih.